Sulangan mangana maau jalai kon sulangan minum si bariana mau jalai kon tobu-tobu hatiku hamaru jungoluko Sema menutup mataku. Selamat jumpa rekan-rekan, selamat kita menikmati hari-hari dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita masih ada sebagaimana ada sampai sekarang ini, semuanya itu tentu oleh karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya pengen sharing sesuatu hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya sedang berkunjung ke Danau Toba, ke Tanah Batak sana. Lalu di tengah-tengah kunjungan saya itu, saya berkesempatan untuk menikmati kopi di salah satu kafe di pinggiran Danau Toba. Nah, ketika saya sedang menikmati kopi sore hari di pinggiran Danau Toba itu, maka saya mendengar sekelompok anak-anak muda sedang menyanyi seperti biasanya orang-orang Batak suka menyanyi ketika mereka berkumpul. Dan nyanyian yang mereka nyanyikan itu, setelah mereka nyanyikan berulang-ulang, saya merenungkannya dengan amat sangat dalam karena syair lagu itu menunjukkan betapa pilunya hari-hari orang tua di masa-masa tuanya. Judul lagu itu adalah Sulangan Manganau. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah saya harus disuapin makannya. Oh hamu sude ianakku isedoamu naololoja lo parose ona Nah, ini adalah kisah seorang tua, rekan-rekan, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan anaknya dari kecil sampai besar, mengkuliahkannya dengan usaha yang luar biasa, sampai akhirnya anak-anaknya ini menjadi besar, dewasa, bekerja, dan tinggal di kota-kota besar. Dan seorang tua ini hanya tinggal seorang diri di kampung halaman yang sesekali barangkali dikunjungi oleh anak-anaknya, sesekali barangkali dikirim surat oleh anak-anaknya, yang sesekali barangkali anak-anaknya mengirimkan sekedar uang kepada si orang tua ini, sampai akhirnya seorang tua ini telah mencapai usia yang sangat tua.
Nah, di tengah-tengah masa-masa tuanya yang sudah semakin sulit, seringkali sakit-sakitan dan lain sebagainya, maka diungkapkan perasaannya bagaimana dia telah membesarkan anak-anaknya dan bagaimana anak-anaknya itu sudah berhasil, tetapi kemudian seorang tua ini berpikir tentang masa depannya. Dia mengatakan pada saat itu, saya sekarang sudah makin tua, bahkan makan pun harus disuapin, mandi pun harus dimandikan. Tetapi pertanyaannya seorang tua di dalam lagu itu adalah, dia bilang begini, siapa di antara kalian yang mau berlelah-lelah seperti saya dulu berlelah-lelah mengurus, membesarkan, membiayai, menyekolahkan kalian sampai kalian berhasil seperti sekarang ini. Memang rekan-rekan sekalian, seringkali kita lihat dan sudah menjadi fenomena umum di mana setelah anak-anak merantau pergi ke tempat yang jauh, maka jarang sekali mereka pulang ke kampung untuk sekedar melihat orang tua mereka, oleh karena mereka mungkin telah sibuk di perantauan dan juga kenyamanan di perantauan dibandingkan dengan kampung halaman juga sangat berbeda jauh, sehingga kadang-kadang anak-anak pun sudah sangat susah untuk pulang ke kampung. Sehingga mungkin barangkali kemarin ini baru kita menyaksikan sebuah film drama komedi orang Batak tentang Ngeri-Ngeri Sedap itu, bagaimana waktu itu anak-anaknya itu susah sekali untuk pulang ke kampung, sehingga si orang tua harus mengarang sebuah cerita bahwa orang tuanya akan bercerai supaya anak-anaknya ini dipaksa pulang ke kampung, tetapi itu pun sangat sulit bagi mereka. Jadi kau setuju si Domu kawin sama Sunda, si Gabe terus ngelawak nggak jelas kayak gitu. Si Saat yang harusnya tinggal di sini urus orang tuanya, malah entah siapa yang diurus di sana. Aku cuma rindu sama anak-anakku. Memangnya kau pikir kalau kita berantem macam gini bisa bikin anak-anakmu itu pulang? Domu, kita pura-pura berantem, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Pak, Mak, ku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah Bapak sama Mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Jadi apalah rencana kita? Kita selesaikan malam ini lah. Pak, minta maaf lah sama Mama. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Kalau kau ikuti usahaku, pasti berhasil kan? Kau memang paling berhasil di dunia. Danau Toba ada pun karena kau kan? Karena kurang lebih begitulah kondisi daripada si orang tua yang di kampung ini, sehingga diungkapkan melalui nyanyian tadi, siapa kalian yang mau susah-susah pulang? Siapa kalian yang akan melihat saya nanti ketika saya harus menghembuskan napas yang terakhir? Dia bilang, siapa di antara kalian nanti yang akan menutup mata saya ketika saya harus meninggalkan dunia ini? Itu sebuah nyanyian yang sangat memilukan Bapak Ibu sekalian. Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus hormat kepada orang tua kita. Hormat tentu Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar katakanlah kata-kata hormat, tetapi juga hormat itu juga harus ditunjukkan dengan kita sering pulang katakanlah untuk menghibur orang tua kita, membesarkan hatinya, apalagi pada masa-masa tua mereka. Saya jadi teringat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ketika orang tua saya masih hidup,
15 tahun yang lalu, saya ingat pada saat itu saya secara rutin membawa anak-anak pulang ke kampung untuk sekedar memberikan hiburan kepada orang-orang tua. Dan saya lihat kadang-kadang ketika orang tua dalam kondisi katanya sedang kurang sehat pada saat itu, lalu kita pulang ke kampung, begitu kita pulang ternyata orang tua langsung kelihatan sehat. Artinya adalah yang sebetulnya yang dialami adalah ada sebuah kerinduan yang sangat besar terhadap anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa kembali untuk menghiburnya. Karena itulah rekan-rekan sekalian, bagi kita, bagi saudara yang masih punya orang tua di kampung halaman, jangan lupa firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan Allahmu berikan kepadamu. Hormati di sini artinya adalah kita memberikan perhatian, kita memberikan katakanlah penghiburan, bahkan kita usahakan mengunjunginya pada hari-hari tertentu supaya orang tua kita itu terhibur, sehingga dengan demikian dia bisa katakanlah bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah membesarkan anak-anak dan anak-anaknya berhasil. Dan ketika anak-anaknya berhasil, maka dia kemudian dengan bangga, dengan sukacita melihat anak-anaknya yang berhasil itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai fenomena-fenomena yang kita lihat katakanlah terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana ada orang-orang tua yang katakanlah betul-betul sangat merindukan perhatian anak-anaknya, tapi anak-anaknya tidak datang. Tetapi ketika orang tua itu meninggal, seringkali kita kemudian bikin pesta yang besar, seringkali kemudian kita bikin tugu yang sangat mahal. Sebetulnya yang paling orang tua itu harapkan bukan itu, walaupun itu bisa saja menunjukkan bahwa kita sudah diberkahi Tuhan dan lain sebagainya, tapi yang paling orang tua harapkan di masa tuanya adalah ada anak-anak yang menghiburnya dan menghormatinya dengan cara-cara datang memberikan penghiburan kepada orang-orang tua. Saya kira itu yang orang tua harapkan kepada kita. Karena itu mari kita yang masih punya orang tua sempatkan waktu untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang tua di kampung. Selalu sukacita dan terus peduli kepada orang tua. Haleluya, mantap. Halo, selamat sore teman-teman. Kita lagi ada di Sibiabea dengan view yang sangat indah sekali. Jangan lupa kunjungi tempat ini, spesial karya Tuhan yang Maha Kuasa.